Selamat datang di podcast ASN Muda. Fokus membahas dunia makin canggih, ASN juga nggak boleh gaptek, dan digitalisasi manajemen ASN siap bikin kerjaan makin efisien. Materi yang diajukan kali ini tuh secara komprehensif memaparkan urgensi digitalisasi dan transformasi budaya kerja ASN, mulai dari efisiensi absensi WFH sampai pengelolaan kinerja berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Yah, betul. Fondasi regulasi di draft ini menurut saya udah sangat kuat ya, dan kaya banget sama contoh aplikatif. Jadi, mari kita langsung bedah aja materinya buat maksimalkan dampak dari narasinya. Gimana menurut Anda? Pas baca draft ini, kelihatan jelas sih betapa solidnya pijakan data dan hukum yang dipakai penulis. Ada banyak banget gagasan teknis yang potensial di dalamnya. Tantangannya sekarang tuh cuma gimana kita merangkai gagasan-gagasan itu biar nggak sekedar, nggak cuma jadi laporan administratif biasa, tapi sebuah narasi transformasi birokrasi yang benar-benar kerasa dampaknya di lapangan. Nah, iya. Makanya nih, pemaparan mengenai digitalisasi manajemen ASN saat ini beresiko menciptakan ilusi efisiensi jika tidak ditekankan pada pentingnya ekosistem yang terintegrasi secara nasional. Waktu saya baca bagian infrastruktur sistemnya, saya lihat penulis tuh nyebutin banyak banget platform digital yang terpisah. Oh, yang aplikasi-aplikasi lokal itu ya? Iya, benar. Baik yang lokal maupun instansional. Kayak disebutin ada aplikasi Sinaga buat presensi di Jawa Tengah, terus ada sistem e-kehadiran di BRIN, ada lagi si Pinter buat sistem merit, sampai aplikasi kinerja dari BKN. Banyak banget ya jadinya. Kan? Tapi materi ini tuh belum menyoroti satu celah krusial. Membludaknya aplikasi yang berdiri sendiri atau yang sifatnya silo ini justru bisa membingungkan dan pada akhirnya malah memperlambat ritme kerja ASN itu sendiri. Setuju banget. Fenomena ini yang sering kita sebut sebagai app fatigue atau kelelahan aplikasi. App fatigue iya. Ketika kita ngelihat deretan aplikasi sebanyak itu, pertanyaannya tuh bukan lagi apakah kita udah digital, tapi lebih ke apakah kita ini sedang menyederhanakan proses atau kita cuma sekedar memindahkan kerumitan birokrasi ke dalam layar HP. Wow, itu poin yang tajam sih. Memindahkan kerumitan ke layar HP. Iya kan? Penulis perlu ngalihin sedikit fokusnya dari sekedar memamerkan transformasi manual ke digital menuju urgensi keterpaduan sistem informasinya. Argumen ini sebenarnya bisa langsung dikaitkan sama amanat pasal 63 di UU nomor 20 tahun 2023. Undang-undang itu kan secara eksplisit nuntut supaya ekosistem manajemen ASN itu terintegrasi secara nasional. Tujuannya ya buat memangkas beban kognitif aparatur tadi. Nah, beban kognitif ini yang sering banget terlewat waktu merumuskan kebijakan. Mari kita coba buat skenario konkret ya, biar penulis bisa ngebayanginnya. Misalnya sebut aja ada ASN namanya Budi. Oke, Budi. Di birokrasi gaya lama, Budi ini mungkin harus ngisi beberapa formulir kertas kan? Tapi di birokrasi saat ini, yang digambarin di materi, Budi justru harus menghafal 5 password yang beda. Haha, ya dan UI-nya juga beda-beda pasti. Tepat. Dia harus berhadapan sama user interface yang beda-beda cuma buat ngebuktiin kalau dia itu kerja hari ini. Penulis bisa banget sih nyaranin satu paragraf yang ngebenturin realita melelahkan ini sama visi kondisi idealnya, sampai histori kinerjanya ASN itu seharusnya menyatu di dalam satu platform cloud nasional aja. Dengan visualisasi perbandingan ini, efisiensi yang didengungkan tuh bakal kerasa bener-bener nyata, bukan sekedar mindahin tumpukan kertas ke tumpukan aplikasi. Itu solusi yang oke banget, karena ngebangun platform digital itu sebenarnya kan baru langkah pertama ya. Menyatukan arsitektur datanya, nah itu baru lompatan transformasi yang sesungguhnya. Kalau kita perhatiin draftnya yang sekarang, ya fokusnya emang masih ke fungsi masing-masing aplikasi secara terisolasi. Ibaratnya tuh, bangun banyak aplikasi tanpa integrasi itu kayak bangun banyak ruas jalan tol raya yang megah banget, tapi nggak ada pintu keluar yang saling nyambung. Wah, analogi tolnya pas tuh. Iya kan? Jadi mobil-mobilnya melaju cepat nih di satu ruas, tapi tiba-tiba macet total pas harus pindah ke ruas lain gara-gara infrastrukturnya keputus. Dan kemacetan infrastruktur data ini dampaknya bisa fatal loh buat pembuat kebijakan. Coba bayangin, gimana seorang pejabat pembina kepegawaian bisa ngelakuin talent management secara akurat kalau data kompetensinya terpisah dari data kehadiran. Mm-mm. Terus,
terpisah lagi dari data pencapaian output. Jadi integrasi itu bukan cuma soal kenyamanannya si Budi pas login tadi, tapi ini soal presisi pengambilan keputusan di tingkat nasional. Betul. Nah, tapi tunggu dulu. Mengingat kita lagi nyinggung soal penyatuan data dalam skala nasional nih, apakah memusatkan semua informasi ASN ke dalam satu jalan tol gede ini nggak menciptakan risiko kerentanan yang masif? Maksud saya, apakah materi ini perlu nyentuh sedikit soal aspek keamanan siber? Oh, mutlak perlu sih. Dan untungnya, amanat pasal 63 ayat 4 UU ASN yang baru tuh dengan tegas mensyaratkan prinsip keamanan siber. Oh, udah ada ya? Udah, dan penulis justru bisa pakai argumen integrasi ini buat memperkuat narasi keamanannya. Daripada setiap instansi daerah harus pusing ngalokasiin anggaran buat bikin server lokal yang jujur aja sangat rentan diretas kan? Iya, apalagi yang anggarannya kecil ya. Nah itu, penyatuan data ini justru mindahin beban tersebut ke arsitektur keamanan nasional yang jauh lebih persisten dan berlapis. Ini tuh makin menegaskan kalau digitalisasi itu soal keandalan sistemik, bukan sekedar bikin web. Oke, paham-paham. Tapi begini, nyatuin semua aplikasi dan ngamanin server nasional itu kayaknya nggak akan ada artinya sih kalau ekosistem tersebut digunain pakai paradigma yang salah. Gimana tuh maksudnya? Ini ngebawa kita ke masalah berikutnya di dalam draft. Pendekatan materi terhadap teknologi itu masih sangat didominasi oleh narasi pengawasan administratif, alih-alih pemberdayaan kapasitas kerja yang fleksibel. Oh kerasa banget sih emang nuansa mengawasinya ya? Iya kan? Sudut pandang yang diambil terlampau menitik beratkan pada aspek penegakan disiplin jam kerja, penggunaan sistem digital digambarin dengan sangat mencolok buat ngelacak lokasi GPS secara real time pas ASN lagi WFH, atau buat ngitung secara presisi akumulasi menit kekurangan jam kerja yang ujung-ujungnya sanksi pemanggilan disiplin. Betul, jadi nakutin. Banget. Pembingkaian kayak gini tuh bikin digitalisasi terkesan murni sebagai alat pengawasan birokratis semacam surveillance yang kaku dan nakutin. Dan pas teknologi cuma difungsiin sebagai mandor digital, dampaknya tuh malah ngebunuh motivasi intrinsik dari pegawai itu sendiri. Penulis harus banget nyimbangin narasi pengawasan tersebut dengan ngedepanin gimana digitalisasi ini sebenarnya justru memerdekakan ASN. Memerdekakan, nah itu kata kuncinya. Iya, titik beratnya harus digeser. Esensi kehadiran teknologi itu kan buat memfasilitasi kerja berbasis hasil atau output based dan ngebangun kolaborasi yang gesit. Ini sejalan kok sama transformasi budaya kerja adaptif di Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022. Benar, pembaca tuh perlu ngeliat gimana teknologi memberi ruang bagi kemanusiaan pekerjanya. Materi ini sebenarnya udah sempat nyinggung soal SIM MBJ ya, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Oh iya, ada di bagian tengah ya? Penulis bisa banget memaksimalkan contoh SIMBG ini. Tunjukin secara naratif gimana teknologinya menyatukan peran-peran atau komputer, terus pengelola data, dan kasubdit ke dalam satu ruang kerja digital yang strukturnya datar. Datar maksudnya nggak hierarkis lagi ya? Tepat. Narasikan kalau melalui sistem ini, atasan tuh nggak lagi buang waktu buat nginterogasi hal anak kayak, Anda duduk di meja tepat jam 8 pagi nggak? Iya, pertanyaan klasik tuh. Iya kan? Metrik evaluasinya udah bergeser ke metrik publik. Apakah SLA atau Service Level Agreement buat respons pengaduan masyarakat via aplikasi udah tercapai hari ini? Wah, itu contoh yang kuat sih. Pakai metrik SLA SIMBG, itu benar-benar memindahkan abstraksi regulasi jadi realita operasional. Kita jadi bisa ngedukasi pembaca kalau kehadiran fisik itu bukan jaminan produktivitas. Betul banget. Di materi juga sebenarnya sempat disinggung soal efisiensi WFH kan, kayak pengurangan konsumsi BBM, terus penurunan tingkat polusi. Jadi, bibit argumen kalau fleksibilitas ini meningkatkan kualitas hidup ASN tuh udah ada. Cuma ya itu, saat ini masih tertutup sama bayang-bayang tebel narasi sanksi dan akumulasi menit keterlambatan tadi. Saya ngerti sih arahnya. Jadi kita ingin menonjolkan teknologi ini sebagai alat percepatan kinerja atau sayap lah ibaratnya, bukan sekedar borgol elektronik. Sayap, bukan borgol. Bagus itu. Tapi gini, ada pushback sedikit nih. Mungkinkah kalau kita terlalu nonjolin kebebasan berbasis output ini, pembaca bakal merasa hal tersebut bertentangan sama fakta di lapangan? Kan sanksi indisipliner absensi yang disebutin di materi itu emang nyatanya masih berlaku dan diatur ketat banget. Ketegangan antara kedisiplinan dan otonomi ini wajar sih terjadi, apalagi di masa transisi birokrasi kayak sekarang. Dan justru disinilah letak kedalaman analisis yang bisa ditawarin sama penulis.
Materi nggak perlu kok menafikan adanya aturan disiplin absensi itu. Oh, jadi tetap dimasukin? Tetap, tapi dibingkai ulang. Penulis bisa memformulasikan argumen kalau sanksi absensi itu cuma metrik baseline aja, syarat administratif paling dasar buat mastiin fairness atau keadilan beban kerja antar pegawai. Baseline ya? Iya, baseline itu bukan tujuan akhir. Kalau instrumennya adalah work from anywhere, maka presensi GPS yang ketat itu hanyalah pintu gerbang operasionalnya aja. Esensi atau ruang kerja sesungguhnya tuh ya ada pada pencapaian intermediate outcome tadi, kayak penyelesaian SLA SIMBJ yang Anda sebutin. I see. Pemisahan antara baseline administratif dan pencapaian outcome ini masuk akal sih buat jawab kontradiksinya. Jadi kedisiplinan itu fungsinya buat mastiin mesin birokrasinya menyala, sementara otonomi berbasis output yang nentuin seberapa jauh mesin itu bisa melaju. Pas banget analoginya. Terus pertanyaannya, siapa yang ada di balik kemudi mesin tersebut? Pasti pimpinannya kan? Nah, penyelarasan audiens dan pemenuhan tujuan di naskah ini bergantung banget sama kelompok krusial ini. Narasi mengenai transformasi struktural dari sistem hierarki menjadi sistem koordinasi itu memerlukan penekanan yang jauh lebih kuat pada urgensi perubahan pola pikir digital mindset, di tingkat kepemimpinan. Ini yang sering banget kelupaan di lapangan. Iya, materi itu udah nyatet kalau UU 20 tahun 2023 mengubah pola birokrasi dari hierarki yang kaku ke arah koordinasi yang cair. Tapi materi ini seolah berasumsi kalau sekedar nyediain alat digital itu bakal secara otomatis ngubah perilaku penggunanya. Padahal ya nggak gitu praktiknya. Nggak sama sekali. Nggak ada penjelasan tentang gimana seorang pejabat pimpinan tinggi atau administrator itu harus beradaptasi mengelola transparansi data yang membanjir dari sistem baru ini. Bahaya banget sih asumsi kalau alat baru otomatis nyiptain budaya baru. Alat digital secanggih apapun tuh bakal tumpul. Atau bahkan bisa merusak loh kalau jatuh ke tangan pemimpin yang masih pakai paradigma manajerial abad ke-19. Yang maunya dilayanin terus ya. Iya. Penulis perlu memperdalam naskahnya dengan mengeksplorasi konsep kepemimpinan digital ini secara substansial. Karena teknologinya meratakan hierarki dan bikin sekat birokrasi memudar, pendekatan seorang pimpinan tuh harus berubah total dari yang tadinya cuma pemberi perintah satu arah, menjadi fasilitator. Fasilitator ya? Iya, mereka dituntut buat manfaatin data yang muncul secara real time itu buat ngelakuin dialog kinerja yang intensif, bukan sekedar nerima laporan bulanan. Mari kita buat konsep fasilitator ini lebih membumi ya, biar penulis bisa langsung mengaplikasikannya ke draft. Penulis bisa nambahin skenario tentang umpan balik berkelanjutan atau continuous feedback. Boleh, gimana tuh contohnya? Bayangin dashboard aplikasi kinerja SI Pinter nih. Tiba-tiba nunjukin grafik penurunan indeks penyelenggaraan bangunan gedung di pertengahan kuartal pertama. Di birokrasi gaya lama, seorang direktur atau atasan mungkin cuma nyatet angka ini diam-diam, terus ya baru bakal negur bawahannya bulan-bulan kemudian pas evaluasi akhir tahun. Telat banget dong. Konsep continuous feedback ini tuh sebenarnya bisa dianalogikan kayak pelatih olahraga sih. Oh, pelatih olahraga. Gimana tuh? Gini, seorang pelatih profesional itu kan nggak akan nunggu sampai akhir musim kompetisi buat ngasih tahu atletnya kalau teknik ayunan raketnya salah kan? Iya, keburu kalah pertandingannya. Nah, pelatih bakal ngentiin sesi latihannya, ngecek data, dan langsung perbaikin di kuarter pertama pertandingan itu juga. Dalam paradigma kepemimpinan digital, data real-time dari dashboard SI Pintar itu menuntut respon yang real-time juga. Masuk akal? Menurunnya indeks di bulan Maret, tuh nggak boleh dibiarin mengendap sampai Desember. Data itu harus langsung memicu dialog koordinasi di hari yang sama buat nyari solusi kolaboratif bareng tim pelaksananya. Nunggu akhir tahun buat ngelakuin intervensi itu ya inefisiensi yang udah nggak relevan lagi lah zaman sekarang. Tapi begini, kalau kita ngebahas data yang disajikan secara real time, ada satu ekses psikologis nih yang kayaknya belum ditangkap sama draft ini. Apa tuh? Kalau semua data kinerja bawahan, pergerakan berkas, sampai status SLA terpampang jelas di layar pimpinan setiap detik, tidakkah ada risiko pimpinan justru tergoda buat ngelakuin micromanagement? Ini. Iya kan? Alih-alih jadi pelatih kayak yang Anda bilang, pimpinan yang panik ngelihat transparansi ini justru bisa mengintervensi hal-hal yang sangat teknis, yang pada akhirnya malah merusak otonomi para ASN pelaksananya. Risiko micromanagement di era digital ini emang meningkat berkali-kali lipat sih, justru karena visibilitas yang absolut itu tadi. Dulu, atasan tuh cuma ngelihat laporan akhir yang udah rapih. Sekarang, mereka bisa mantau dokumen draft yang lagi dikerjain bawahan secara live.
Menyeramkan juga ya kalau dipikir-pikir. Banget. Dan penulis harus nyuarain bahaya ini di naskahnya. Kepemimpinan digital itu bukan berarti ngawasin pergerakan pointer mouse bawahan Anda di layar komputer. Haha, benar. Kepemimpinan digital tuh berarti ngasih kepercayaan yang otonom, mantau pergerakan outcome-nya, dan baru ngelakuin intervensi protektif kalau ada hambatan sistemik yang gak bisa diselesain sendiri sama si pelaksana. Ya, semacam jadi bumpernya lah ya. Iya, Permen PAN-RB nomor 6 tahun 2020 kan ngatur tuh tentang dialog kinerja. Nah, penulis bisa nyorotin regulasi itu sebagai batasan, bahwa dialog itu dirancang murni buat nyari solusi dan ngembangin kompetensi, bukan jadi sarana nyari-nyari kesalahan teknis harian. Dengan menyoroti ekses mikromanajemen berbasis data ini, tulisan tuh jadinya nggak lagi sekedar merangkum kebijakan ya, melainkan membedah psikologi di balik kebijakan tersebut. Betul sekali. Kita udah ngelihat keseluruhan ekosistemnya hari ini nih di sesi telaah kita. Dari kekacauan infrastruktur yang memicu app fatigue, bahaya menggunakan teknologi sekedar buat surveillance jam kerja, sampai gimana transparansi sistem tuh nuntut kedewasaan mental seorang pemimpin. Ya, dan jujur aja, rincian yang dibawa sama penulis di draftnya ini kayak metrik absensi, nama-nama aplikasi lokalnya, terus rujukan undang-undang yang presisi, itu sebenarnya adalah model yang sangat berharga loh. Setuju, bahannya udah bagus. Tinggal ketika model detail ini digabungin sama sudut pandang analitis yang fokus pada dampaknya terhadap manusia, baik itu ke ASN pelaksananya maupun pimpinannya, materi ini punya potensi besar banget buat jadi panduan transformasi birokrasi modern yang utuh. Oke, untuk merangkum diskusi kita agar penulis bisa langsung menindaklanjutinya nih, ada 3 poin perbaikan utama. Pertama, terkait kelengkapan dan fokus, geserlah narasi dari sekedar digitalisasi tugas menuju pentingnya integrasi ekosistem nasional, biar mencegah beban kelelahan aplikasi tadi. Ya, app fatigue. Perdayaan yang memfasilitasi kerja berbasis output. Karena teknologi hadir buat memerdekakan ASN, bukan sekedar menghukum keterlambatan. Dan ketiga, terkait penyelarasan dengan audiens, angkatlah urgensi digital mindset di level kepemimpinan, agar alat baru ini dikelola dengan budaya umpan balik yang ngebangun, bukan malah jatuh ke dalam jebakan micromanagement. Sebagai eksekusi di atas kertasnya nih, saran saya penulis bisa masukin ulang contoh-contoh yang udah kita bahas secara detail tadi. Jelasin transisi fokus dari sekedar kehadiran menuju metrik SLA pada layanan SIM-BG, dan visualisasikan juga perbedaan tajam antara evaluasi tahunan birokrasi gaya lama dengan continuous feedback pakai dashboard Si Pintar. Kami memberikan apresiasi ya atas riset regulasi telah dikerjakan dengan sangat serius di draft ini. Materi ini tuh benar-benar nunjukin kalau digitalisasi manajemen ASN siap bikin pekerjaan jadi jauh lebih efisien. Asalkan kita tahu cara mengarahkannya. Betul. Kepada penulis materi, kami menyampaikan undangan terbuka nih. Jangan ragu buat merevisi draft Anda berdasarkan poin-poin yang udah kita bedah dan kirimkan kembali hasilnya ke kami untuk telaah lebih lanjut di kesempatan mendatang. Teruslah menulis dan menajamkan analisis Anda, karena tulisan-tulisan seperti inilah yang bakal ngawal arah reformasi birokrasi kita. Kami sangat menantikan versi revisinya. Terima kasih telah mengikuti sesi telaah ini. Pastikan sistem yang Anda bangun memiliki integrasi yang solid dan manfaatkanlah teknologi sebagai sayap untuk mengakselerasi kinerja, bukan sebagai borgol administratif. Sampai jumpa.